An-Nahl ayat ke-98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya, apabila engkau hendak dibaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini ayat menunjukkan perintah membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika hendak membaca Al-Quran. Ya, jadi tolong baca isti'adzah kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika kamu dibacakan Al-Quran, termasuk dalam sholat setelah takbiratul ihram, doa iftitah, sebelum Fatihah bacalah juga a'udzubillahi minasyaitonir dan bismillah Al-Fatihah. Silakan. Kenapa? Karena ini pertama hukumnya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Nah, jadi jangan lupa membaca isti'adzah atau ta'awudz namanya. Ya, ta'awudz. Nah, kenapa kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan? Karena setan akan mengganggu, menggoda kita. Nah, kalau kita baca HP ya, 2 jam, 3 jam, berjam-jam, tak ngantuk. Tapi kalau baca Quran, saya 2 ayat kadang ngantuk. Itulah syaitan. Nah, ini yang pertama. Kemudian Allah ceritakan tentang setan, kata Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sungguh setan tak berdaya, tak berpengaruh, ya. Tak berdaya atau tak pengaruh terhadap yang beriman yang bertawakal. Artinya setan tak berdaya mengganggu orang yang tawakal, beriman dan tawakal. Iman dan tawakal. Tawakal itu bergantung kepada Allah. Jadi orang tawakal itu orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Terserah Allah sajalah. Nah, tawakal namanya. Yang penting kita usaha dan hasil usahanya serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Berwakil. Tawakal berwakil. Diwakilkan kepada Allah. Terserah Allah saja. Jadi ini menggambarkan bahwa setan itu lemah, tak ada kekuatan, tak ada kemampuan terhadap orang yang beriman dan yang tawakal. Maka inilah cara kita tawakal kepada Allah. Falyatawakkalil mutawakkilun. Serahkan semuanya kepada Allah. Maka setan tak akan bisa mengganggu kita. Kemudian innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikun. Ya. Setan itu hanya berpengaruh, hanya punya kekuatan terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin ikutan, yang mau bersekutu dengan setan. Ya. Dan syirik. Nah, makanya orang syirik itu, orang musyrik memang kawannya setan. Kawannya setan. Dukun-dukun itu kawan setan. Dukun, dia bersekutu dengan setan, setan jin, ya. Karena setan itu 2 macam. Ada golongan jin, ada golongan manusia. Ya. Kita tahu setan itu berasal dari kata syatona. Syatona artinya menjauh. Kenapa jin yang nakal, yang tak beriman itu setan? Karena dia menjauhkan manusia dari jalan Allah. Nah, termasuk manusia bersama. Ketika menjauh, itulah syaitan. Syayatin minal jinni wal insi. Syaitan itu kata Allah 2 jenis, jin dan manusia. Jadi adab membaca Al-Quran, pertama baca isti'adzah. Kedua baru basmalah. Ya, baru basmalah. Ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Contoh Allah. Allah mulai kalamnya dengan bismillah, kita pun sama. Segala sesuatu mulailah dengan bismillah, menyebut nama Allah. Memakan bismillah, tidur bismillah. Mulai dengan nama Allah, bismillah. Walaupun kalimat bacanya berbeda-beda.
ada kata bismika Allahumma kan, Allahumma, terserah, yang penting sebut nama Allah. Jadi kita semuanya kalau ingin kita selamat, ya kita serahkan kepada Allah. Tenang kita, terserah Allah saja. Ya. Yang penting kita berusaha, doa, usaha. Selebihnya terserah kepada Allah. Itulah orang yang terbaik, orang mukmin yang terbaik. Dan setan memang tak mau dan tak berdaya mengganggu orang yang tawakal tadi. Ya, yang di ayat ke 100 daripada surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Ya. Syukur kita telah membaca ayat-ayat sampai ke halaman 279 tadi. Semoga bacaan kita menjadi bukti dan saksi nanti di hari kiamat agar kita dapat pertolongannya. Syafaat dari Nabi, syafaat dari Quran. Ingat ya, Quran itu memberi syafaat. Quran memberi syafaat. Barang siapa yang selalu membacanya, maka ia akan dapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Dan Nabi Muhammad banyak. Pertama, yang bisa memberikan syafaat itu Nabi Muhammad. Kedua, Al-Quran. Bisa. Ketiga, puasa. Dan selebihnya amal soleh. Selebihnya amal soleh. Apapun yang ikhlas karena Allah dan diterima Allah. Amal itu, maka itu jadi syafaat. Ini yang kita dapat dari berbagai macam ayat dan hadis Rasulullah tentang syafaat. Dan syafaat itu memang kadang-kadang tak payah, nggak sulit dapat syafaat asalkan kita tahu caranya. Misalkan lagi, kalau kita mendengar azan berkumandang, maka jawablah ya azan itu, lalu baca doa Allahumma rabbah da'wati tamah dan seterusnya. Insya Allah Nabi menjanjikan syafaat juga, menjanjikan syafaat. Ya, pada siapa yang menjawab azan dan berdoa setelahnya, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudan alladzi wa'ata. Karena Nabi illa halat lahu syafaati yaumil qiyamah, dia berhak dapat syafaatku di hari kiamat tuh. Jadi mudah, cuma kadang lupa kita ya, lupa azan berkumandang diam aja, lupa itu adalah syafaat. Doa juga sama. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah, ini tentang Quran. Ingat, Quran adalah juga az-zikir. Ya, disebut az-zikir peringatan. Supaya kita ingat sama Allah, baca Al-Quran. Maka karena Al-Quran zikir, maka setelah sholat, andaikan kita tak tahu doa-doanya, cukuplah membaca Al-Quran. Zikir itu. Ya. Kata Allah, fa idza qudiyatus shalah fadhkurullah katsira. Jika selesai mendirikan salat, zikirlah sebanyak-banyak zikir. Ya. Zikirlah sebanyak-banyak zikir. Maka kita biasakan zikir setelah salat. Pertama, istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Tapi kalau salat subuh dan maghrib, dua subuh dan maghrib agak ada panjangannya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu di subuh dan maghrib. Zuhur, asar, isya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, itu dari berbagai macam sumber hadis Nabi. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Zuhur, asar, isya. Di subuh, maghrib, dua waktu, ditambah dikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu di subuh dan maghrib. Terus Allahumma antas salam, dan bacanya 10 kali subuh maghrib, baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu
wa huwa ala yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Sambung Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Subuh dan maghrib. Ya. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang panjang, tapi sepengetahuan saya itu adalah bacaan doa ketika masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bisalam tabaraka wa ta'ala laita ya za jalil wal ikram. Itu masuk Masjidil Haram. Ya, sebenarnya tempatnya situ. Jadi kalau biasa dalam satu pendek sedikit, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya za jalali wal ikram. Tambah lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima ma'ata wa la yanfa'u za jaddi minka jad. Ada apa? Jarang. Baru jangan lupa baca ayat kursi. Ya, terus 3 kul. Kalau bisa 3 kali di subuh dan maghrib. Di subuh dan maghrib. 3 kul 3 kali masing-masing. Baru tasbih subhanallah, baru alhamdulillah, Allahu akbar, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nabi kadang tambah doanya Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dah selesai zikir setelah salat. Tapi kebanyakan di salat panjang juga termasuk banyak doa-doa yang setelah itu dibaca. Silakan, tak masalah. Semakin banyak doa bagus. Tapi kita mesti tahu tempatnya dan maknanya. Apa yang diminta tuh? Apa yang diminta itu? Silakan. Dan saya tahu bahwa kebanyakannya doa yang dibacakan itu adalah doa-doa yang dibuat para ulama. Doa para ulama, bukan doa dari Nabi. Kebanyakannya boleh. Tapi tentu lebih utama doa yang dibuat Allah dalam Al-Quran dan doa Nabi. Itu lebih utama. Maka dahulukan doa-doa dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dahulukan, setelah itu baru doa para ulama. Silakan, tak masalah. Ya. Misalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran. Allahumma inna nas'aluka atau inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Boleh tambah doa untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa buat anak kita, Rabbi habli minas sholihin dan sebagainya. Rabbi ij'alni muqimas shalah dan sebagainya. Silakan doa. Sebanyak-banyak doa yang kita hafal. Tapi doa terbaik itu adalah dibaca dalam sholat. Doa terbaik bacalah dalam sholat kalau bisa. Ya, ketika sujud, ketika i'tidal, rakaat terakhir semua sholat, rakaat terakhir i'tidal serta baca Rabbana lakal hamdu, baru baca doa. Silakan lamakan. Dan sebelum salam perbanyak doa. Ini itu belasan doa setelah kata innaka hamidum majid, belasan doa Nabi baca baru salam. Dan setelah salat kadang cuma satu aja doanya, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cuma itu aja.
Kenapa? Sudah dibaca dalam sholat tadi di 3 waktu, sujud, i'tidal terakhir dan tahiyat akhir sebelum salam. Ya. Tapi tak masalah. Cuma kalau kita rubah kebiasaan ini bagus. Kenapa? Nabi mencontohkan itu. Tolong absennya 4 terangkap ya, sebulan November. Saya nggak ada pena, bisa pinjam nggak? Jadi perkara zikir. Jadi intinya setelah sholat itu Allah perintahkan zikir. Faiza qudiyatus sholat, jika kamu selesai mendirikan sholat, fazkurullah, berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, zikir yang banyak. Tetapi doa termasuk zikir juga, tak salah, karena doa pun termasuk zikir, tak salah, ya, tak salah. Cuma tadi sarankan kita doa, utamakan doa-doa dalam Al-Quran, setelah itu doa-doa dalam hadis Nabi, berdoa para ulama. Nah, kadang saya perhatikan banyak orang berdoa, mimpi doa, doanya para ulama saja, doa nabinya jarang, doa dalam Qurannya jarang. Jadi kalau Quran jamin Pak, dijamin firman Allah, ya. 4 kali ya, 4 kali ya. Jadi doa itu termasuk zikir, ya, zikir. Zikir itu ingat, menyebut, ingat, menyebut. Kalau tak ingat, tak bisa menyebut. Jadi intinya hati dulu, berucapan. Ya. Ingat dulu kepada Allah, baru berzikir. Dan kita memang diperintahkan perbanyak zikir tadi. Sering-sering mengucap kalimat Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, ya, Barakallahu fiik, dan sebagainya. Sesama kita saling doakan minimal Barakallahu fiik, ya, semoga Allah memberikan keberkahan dalam dirimu, Masya Allah. Saling doakan. Kalau dikasih jazakallah khairan katsira, dikasih apa? Dikasih nasihat, dikasih ilmu, dikasih uang, dikasih kesempatan, sama. Intinya adalah semoga Allah memberikan balasan terbaik, kebaikan kepada kamu. Jadi ada namanya tasmi. Apa tasmi? Kalau isti'adah tadi a'udzubillah, ya, isti'adzah. Kalau tasmi, basmalah, namanya kalimat tasmi, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahmid, hamdalah, alhamdulillah. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Kalau kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa, namanya kalimat hauqalah. Ada kalimat istirja, inna lillahi, ya, istirja. Kalimat ketika kita diuji sama Allah, musibah. Ada musibah ringan, ada musibah berat. Musibah ringan, misalkan kita sakit, kehilangan uang, ya, musibah kecil loh. Maka ucapannya innalillah, innalillah. Musibah besar, meninggal, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kadang kita salah, orang sakit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan Pak, jangan dilengkapkan, ya, cukup innalillahi saja. Innalillahi saja. Doakan agar Allah memberikan hidayah, ya, agar Allah memberikan jalan solusi terbaik kebaikan.
Kalau kita sakit, berdoa aja Pak. Kita sakit, apa doanya? Bapak sakit, Bapak baca apa doanya? Kita kan sebaiknya jangan nunggu didoakan, Bu. Kita yang doa sendiri. Nah, jadi Nabi ngajarkan gini, sambil pegang yang sakitnya. Sakitnya kepala, pegang kepalanya. Ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa fadiru. Ada. Betul. Misalnya doa kalau kita sakit. Kalau mendoakan yang lain, kalau bertemu muka berhadapan, misalkan syafakallah. Sedikit aja. Ya, ada kawan sakit ketemu salami syafakallah. Ya. Semoga Allah menyembuhkanmu, artinya. Atau la ba'sa tahurun, insyaallah. Itu untuk yang sakitnya parah. Parah di rumah sakit, kita bacakan la ba'sa tahurun, insyaallah. Sakit yang lama, lain lagi. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Panjang. Ininya adalah kepada Allah kita minta kesembuhan, jangan kepada yang lain. Kenapa? Allah yang bisa menyembuhkan, tak bisa yang lain. Ini harus diperhatikan. Ini termasuk zikir. Jadi orang Islam, orang mukmin tak mengaduh, aduh, bukan. Tapi apa? Ya Allah, ya Allah. Ya. Kalau kaget, bukan alamak, bukan itu Pak. Subhanallah, masya Allah gitu Pak. Ya, bukan alamak. Itu kalimat yang orang iman. Makanya basahi lisan dengan zikir supaya terbiasa. Kalau terbiasa zikir, terbiasa menyebut nama Allah, insya Allah kita mati membawa kalimat itu. Ya, kita mati la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, subhanallah dan sebagainya. Bukan kalimat lain. Astagfirullah, ya, istighfar. Karena kadang-kadang kita lupa Pak. Lupa kepada Allah yang memberikan semuanya. Kita berpikir kalau kita dikasih orang tuh, entah misalkan berupa uang, barang, kita pikir orang itu yang memberikan, padahal Allah yang memberikan. Kalau kita sakit datang ke dokter, kita pikir dokter yang menyembuhkan, salah. Ya. Padahal Allah. Orang tua hanya perantara saja. Makanya saya katakan ada termasuk syirik yang lembut, syirik khufi namanya, syirik khufi, lembut dia. Nah, kata Nabi, syirik lembut itu seperti semut hitam di atas batu hitam tengah malam. Nah, tanah apa? Itu semut hitam di atas batu hitam tengah malam ini. Bagaimana nampak? Ada syirik seperti itu. Macam mana ucapannya gini? Akulah yang menyembuhkan, akulah yang menolong dia. Itu syirik khufi. Ya, syirik khufi. Atau kalau bukan karena aku, dia gini-gini, tak boleh Pak. Jadi tak boleh hindari ucapan akulah yang dan kalau bukan karena aku. Kenapa? Karena Allah yang berbuat. Allah lah yang betul. Kalau bukan karena Allah, nah betul. Jadi bukan karena makhluk. Ya. Tak boleh. Kalau bukan karena dokter tuh, aku tak semudah salah. Ya. Jadi, harusnya kalau bukan karena Allah, aku mungkin udah meninggal ya. Tapi karena Allah sembuhkan kita. Ini bentuk-bentuk zikir yang Rasul perintahkan kepada kita semuanya. Tapi kalau kita sebut nama Allah saja, Allah, Allah, bukan zikir. Allah, Allah, bukan zikir. Itu nyebut nama Allah. Zikir itu ada tambahannya. Subhanallah, zikir itu. Ya, paham? Kalau kita sebut nama Allah saja, Allah, Allah, bukan zikir.
Zikir itu kalau ada sebelumnya. Allahu Akbar, Subhanallah, itu zikir. Maka tolong ketika nyebut Allah dilengkapi dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya boleh. Ya, zikir tuh. Allahu Akbar boleh, Subhanallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Bukan Allah saja. Ya. Ada kan kalau ya Allah itu kalimat curhat, Pak. Boleh. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan terpuruk parah gitu, boleh ya Allah ya. Sebagaimana Nabi Nuh ketika tak berhasil mengajak anaknya naik ke kapal, baru manggil ya Allah. Nah, itulah curhatan ya. Ketika sudah menyerah tak ada jalan lain kecuali Allah, boleh pakai ya. Tapi kalau biasa langsung saja Allah Akbar, Subhanallah dan sebagainya. Baik, Bapak saudara yang berbahagia, jadi hari ini belajar tentang zikir aja. Zikir itu maknanya ingat pertama, kedua menyebut. Zikir, ingat dan menyebut. Menyebut apa? Menyebut nama Allah dengan segala kekuasaannya dan sifatnya. Termasuk sholat. Salat pun zikir juga. Karena salat dalamnya banyak mengandung kalimat Allah. Allahu Akbar, zikir. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir juga. Kenapa? Assalam itu nama Allah, Asmaul Husna. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi assalam itu nama Allah. Nama Allah. Kalau kita sebut salam, berpahala. Menyebut nama Allah, pahala zikir. Ya. Maka ada satu tempat di Selat Panjang, setelah subuh itu, setelah zikir biasa, tambah membaca Asmaul Husna. Ya, membaca Asmaul Husna ada satu tempat. Bagus. Nah, tapi banyak kita yang tak hafal Asmaul Husna, maka silakan baca Al-Quran atau lainnya. Intinya salat termasuk zikir juga. Nah kemudian kapan zikir itu? Setiap saat, setiap tempat ada zikirnya. Tapi jangan salah tempat, jangan salah alamat. Ada kadang-kadang misalkan macam inilah contoh, mau makan tapi yang dia baca doa tidur, bagaimana? Boleh nggak? Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak? Atau mau tidur baca doa makan, boleh nggak? Doa itu kan baik, tapi salah tempat, ya salah tempat. Nah makanya kita mesti tahu di mana doa itu dibacakan, kapan, sedang apa. Sedang apa dibacakan. Nah kemudian doa kadang-kadang salah alamat. Kenapa kita tak paham dengan makna doa tadi? Ketika ditanya, kamu doa banyak, minta apa sama Allah? Nggak tahu ya? Tak minta apa? Pokoknya amin aja lah. Nah, makanya sebaiknya dipelajari kembali apa makna doa tadi. Minta apa sama Allah tuh? Minta apa? Insya Allah itu lebih bermakna. Sedikit tapi lebih bermakna daripada panjang-panjang tapi tak paham berapa. Ya, panjang tapi nggak paham, lebih pendek aja. Singkat, padat tapi kita paham makna doa apa yang kita minta sama Allah. Dan ini sudah diterangkan pada pemberian Allah ya tentang masalah doa. Intinya ingat, salat termasuk zikir, doa termasuk zikir, termasuk membaca Al-Quran zikir. Biasakan bahasa lisan kita dengan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berzikir. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sedap doa mati. Bukan mencarut atau yang lainnya. Kan sini saya sampaikan ada dalam sebuah kitab
cerita orang yang terbiasa kerjanya cuma main catur, pagi catur, siang catur, malam catur, salat tidak, ngaji tidak. Nah, saat mau mati, tentu diajarkan, fulan ucapkan la ilaha illallah. Apa dikatakan? Mas, mat, tak bisa aja. Nah, kalau salah banyak main lacak. Ya. Fulan ucapkan la ilaha illallah balak 3, balak 4. Nauzubillah ya. Tapi kalau dia terbiasa berzikir, insya Allah, ya Allah, Allahumma, ya dan sebagainya, insya Allah mudah kita ucapkan. Kenapa? Karena ucapan kalimat la ilallah selagi kita sakaratul maut itu bukan dari lisan, tapi di amal, dorongan amal dan kebiasaan, insya Allah ya. Nah, kita semua insya Allah rajin baca Quran, insya Allah ya. Ini jadi insya Allah mempermudah kita kelak menjadi orang yang husnul khatimah. Ada lagi kisah Pak, satu lagi. Dulu ada tentang kisah orang yang durhaka lah sama orang tuanya, ibunya. Dulu ada sahabat bernama Alqamah. Alqamah itu anak sematawayang. Dia punya seorang ibu ya, satu Alqamah. Dia baik, soleh, rajin ibadah. Setelah dewasa menikah dengan perempuan yang dicintainya. Setelah menikah bisa rumah Alqamah dengan ibunya. Satu hari Alqamah ingat ibunya, pengen belikan baju sama buat ibunya. Pergilah pasar. Dan Alqamah beli baju 2, satu buat ibunya, satu buat istrinya. Beli baju 2. Pertama datang ke ibunya dulu, Bu, aku beli baju buat ibu, silakan coba Bu. Dicoba, bagus bajunya. Joget-joget, jingkrak. Alqamah masih baju bagus sekali. Alqamah tiba-tiba karena Bu, maaf Bu, salah Bu, itu buat istriku, buat ibu ini satu lagi. Tukar yang kedua, rupanya yang kedua tak sebagus yang pertama. Diganti yang murah. Buat istrinya yang mahal, ibunya murah. Netes yang ibu, netes, sedih. Ya. Lebih cinta sama istrinya daripada sama ibunya. Kedua, Alqamah pergi ke rumah, ibunya pergi ke rumah Alqamah. Sampai ibunya masuk, dan di dalam rumah Alqamah itu ada kue. Ibunya hendak mengambil kue. Alqamah keluar di kamar. Bu, jangan dulu Bu, jangan dulu. Kenapa Alqamah? Kue itu Bu, kesukaan istriku Bu. Istriku sering ke pasar, tunggu dari pasar, kita makan sama-sama. Alqamah, ibu lapar, aku mau beli satu. Jangan Bu, nanti istriku marah. Tadi kasih, takut istri marah. Netes mata kedua, netes sedih. Alqamah, ibu lapar, tadi kasih makan karena takut istrinya marah. 2, 3, ibunya pinjam uang, tadi kasih. Pinjam uang tadi padahal ada. Nah, ini adalah menjadi sebab Alqamah yang kemudian sakit parah dan sekarat maka orang mengajarkan tahlil. Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Apa itu ucap? La ilaha ibu, kata Alqamah. Alqamah, la ilaha illallah, la ilaha ibu, tak bisa nyebut nama Allah. La ilaha ibu lagi. Sebab dia membuat sedih, sakit hati ibunya. 3 hari tak juga bisa menyebut nama Allah. Maka dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada kasus ini. Nabi panggil ibunya. Bu, kenapa Alqamah Bu? Kalau dia tak bisa menyebut nama Allah, la ilaha illallah, pasti dia bersalah sama ibu. Dan sekarang tolong maafkan Alqamah, anakku. Tidak ya Rasulullah, sakit hati. Tidak, tolong maafkan. Tidak ya Rasulullah. Ya udahlah, kata Nabi, kalau tidak terserah. Maka Nabi keluar dan berkata kepada para sahabat, sahabat-sahabat sekalian, tolong cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kayu bakar.
Sahabat bertebaran mencari kayu bakar. Dapat, ibunya melihat aja. Berpikir, buat apa Nabi mengumpulkan kayu bakar sebanyak itu? Kemudian bertanya dia, ya Rasulullah, buat apa kayu bakar sebanyak itu? Kata Nabi, untuk membakar anakmu Alqamah. Terkejut ibunya. Terbayang sama ibunya Alqamah itu baik, soleh, cuma dia karena punya istri lebih sayang sama istri daripada sama ibunya, itulah jadinya. Terbayang pula Alqamah berbakar dengan api yang sangat besar, maka dulu hatinya berkata, ya Rasulullah, mulai detik ini aku maafkan Alqamah. Alhamdulillah. Maka Alqamah dengan maka Nabi kemudian mendekati Alqamah dan Nabi langsung mengajar Alqamah. Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Maka Alqamah dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga. Jadi dosa kepada orang tua bisa jadi ini penghalang kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetap utamakan ya orang tua daripada keluarga kita. Ini kisah yang saya tak pernah bosan menyampaikan agar tak ada yang seperti itu. Baik, para sahabat yang Allah, ada pertanyaan? Silakan sebelum ditutup. Ya, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.